Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok kami akan melaporkan hasil pembahasan dari CLO2 pemodelan dan simulasi. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Arik Davin Rosyadi, Fadlil Noval Bahardian, Muhammad Noval Tarik Ardian, Fata Putra Purnama. Yang pertama yaitu problem statement, yaitu simulasi arus lalu lintas adalah metode pemodelan komputer yang memungkinkan simulasi perilaku lalu lintas dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti jumlah kendaraan, kecepatan, dan infrastruktur jalan. Mulai melalui model matematika yang memperhitungkan interaksi antara kendaraan dan kondisi jalan, simulasi ini membantu dalam menganalisis aliran lalu lintas, mengidentifikasi potensi kemacetan, dan mengevaluasi berbagai strategi pengaturan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi serta keselamatan pengguna jalan. Dalam laporan ini kami akan menggunakan model simulasi Discrete Event Simulation atau yang bisa disingkat DIS untuk memsimulasikan salah satu persimpangan yang terdapat di Bandung, yaitu persimpangan Buah Batu Soekarno-Hatta. Di persimpangan ini terdapat empat arah, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Dengan masing-masing arah terdapat dua jalur. Untuk penjelasan modelnya yaitu Discrete Event Simulation atau DES adalah metode simulasi komputer di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sistem dimodelkan secara diskrit pada titik waktu tertentu. Waktu simulasi akan berlangsung selama 180 detik dan jumlah maksimal mobil sebanyak 1000. Berikut ada langkah-langkah simulasinya, yaitu antara lain setiap kali langkah waktu terjadi, peluang kedatangan mobil akan dihitung menggunakan distribusi eksponensial. Selanjutnya, setiap mobil akan diberikan waktu untuk melewati persimpangan secara acak dengan menggunakan distribusi uniform. Setelah itu, ya, setiap mobil akan diberikan arah tujuan secara acak selain arah mobil datang. Setelah itu, wak- yaitu setelah waktu melewati persimpangan selesai, mobil dinyatakan telah keluar dari persimpangan. Setelah, Selanjutnya, proses ini diulangi hingga waktu simulasi selesai. Yang selanjutnya itu variabel yang dianalisis. Variabel yang dianalisis yaitu rata-rata waktu perjalanan. Waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk melakukan perjalanan dari titik asal yang ditentukan pada jalur pendekatan tertentu ke titik keluar persimpangan di sisi berlawanan. Selanjutnya, setelah itu variabel yang dianalisis selain rata-rata waktu perjalanan yaitu throughput. Throughput yaitu jumlah kendaraan yang berhasil melewati persimpangan dalam waktu simulasi berjalan selama 180 detik atau mempertimbangkan keempat pendekatan. Selanjutnya adalah penjelasan metode dari program. Pertama, program akan melakukan inisiasi untuk numcars atau jumlah mobil dan sim time atau waktu simulasi berlangsung. Selanjutnya akan dipanggil metode simulation. Nah, di dalam simulation ini akan mengenerate arrival time atau waktu kedatangan mobil ke persimpangan menggunakan distribusi eksponensial dan juga akan mengenerate waktu melintas untuk mobil-mobil menggunakan distribusi uh, uniform. Selanjutnya akan di loop untuk setiap waktu kedatangan mobil. Nah, selanjutnya akan dipilih untuk setiap mobil arah masuk secara acak, lalu akan dihitung waktu keberangkatan mobil. Nah, akan dicek apakah waktu keberangkatan berada dalam waktu simulasi. Jika tidak, maka akan dibiarkan. Jika iya, dia akan dipilih arah keluar secara acak, lalu akan ditambahkan waktu keberangkatannya ke dalam array exited times. Lalu ID mobilnya juga dan waktu lintasannya juga akan disimpan. Lalu akan ditambahkan akan dihitung berapa jumlah mobil yang berhasil keluar dari persimpangan.
Selanjutnya juga akan dihitung rata-rata waktu lintasan bagi mobil yang berhasil keluar. Nah, setiap variabel lalu akan dicetak di konsol, lalu akan juga mencetak plot, yaitu berupa histogram dan line. Nah, selanjutnya adalah selesai. Proses sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah penjelasan kodenya. Dan berikut ini adalah kodenya yang sudah dilampirkan di laporan dan juga kitaran. Nah, maka akan menampilkan pesan berupa aktivitas mobil yang ada di persimpangan seperti masuk dari arah mana dan waktu masuk mobil sampai di persimpangan. Selain itu juga akan menampilkan keluar persimpangan lewat arah mana dan pada detik apa mobil itu keluar. Simulasi akan dilakukan selama 180 detik dengan jumlah mobil sebanyak 1000. Cuma maksimum mobil sebanyak 1000. Selain itu juga di akhir akan dimunculkan jumlah mobil yang berhasil keluar dari simpangan dalam waktu simulasi. Dan juga ada rata-rata waktu lintasan setiap mobil. Nah, di sini ada juga akan ditampilkan plot untuk mobil yang histogram untuk mobil yang berhasil keluar dari persimpangan setiap satuan waktu atau dalam detik, dan juga di sini akan ditampilkan plot line untuk mobil waktu lintasan untuk setiap mobil yang berhasil keluar. Nah, selanjutnya kami akan melakukan simulasi selama 100 kali untuk mencari rata-rata jumlah mobil yang berhasil keluar dari persimpangan serta rata-rata waktu melintasnya. Nah, berikut ini adalah rata-rata jumlah mobil yang bisa keluar dari persimpangan, yaitu berikut, dan juga akan dihitung rata-rata waktu lintasan di tiap simulasi. Berikut adalah plot histogramnya, juga adalah plot line-nya. Setelah penjelasan kode program, selanjutnya ada hasil dan analisis. Setelah selesai berjalan, program akan menampilkan aktivitas mobil yang melewati persimpangan dalam waktu berlangsungnya simulasi, yaitu 180 detik. Dapat dilihat pada layar, di sana menampilkan dari mana mobil masuk ke persimpangan, dan pada detik berapa, serta kemana mobil keluar persimpangan, dan pada detik berapa. Program juga akan menampilkan jumlah mobil yang berhasil melewati persimpangan dan rata-rata waktu mobil untuk melewatinya. Dalam simulasi ini, jumlah mobil yang berhasil keluar dari simpangan adalah 192 dan rata-rata waktunya adalah 6 detik. Program juga akan menampilkan histogram jumlah mobil yang keluar dari persimpangan setiap satuan waktu. Mobil paling banyak datang di antara detik 0 sampai 25 dan mobil paling sedikit datang di antara detik 150 sampai 175. Selanjutnya, untuk hasil dan analisis, program juga akan menampilkan plot line waktu melewati persimpangan yang dibutuhkan tiap mobil. Waktu tercepat yang dibutuhkan mobil untuk melewati persimpangan adalah 2 detik, dan waktu terlama adalah 10 detik yang dapat dilihat pada plot di samping. Setelah itu kami akan menjalankan simulasi sebanyak 100 kali untuk mencari rata-rata mobil yang berhasil keluar dari persimpangan serta rata-rata waktu yang melewati persimpangan tiap simulasi. Setelah dilakukan 100 simulasi, di depan rata-rata jumlah mobil yang keluar dari persimpangan adalah 172 mobil, dan rata-rata waktu perlintasan adalah 6,0041 sekian, yang diperlihatkan pada histogram di samping. Lalu akan ditampilkan histogram jumlah mobil yang berhasil keluar di setiap simulasi yang dijalankan. Jumlah mobil terbanyak yang berhasil keluar adalah 223 dan jumlah mobil terendah adalah 139 yang dapat dilihat pada histogram di samping. Terakhir akan ditampilkan rata-rata waktu lintasan tiap simulasi. Rata-rata waktu terlama adalah 6,15 dan rata-rata waktu tercepat adalah 5,78 yang dapat dilihat pada plot line di samping. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.